Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa bersama dalam pelayanan Netcall GPIB bersama dengan saya, Pendeta Septi Beli Lungsir, sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Immanuel Tempino. Sebelum kita merebahkan tubuh dalam segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita berdoa untuk kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala hal yang sudah kami lakukan sepanjang hari ini sampai malam hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dengan apa yang sudah kami lakukan dan kerjakan. Dan berkatilah kami supaya kami juga dapat mengevaluasi dari apa yang sudah kami karyakan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau belajar dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Ibu bapak saudara yang terkasih, dalam bacaan ini kita semua diajak dan kita semua belajar untuk meneladani apa yang Paulus karyakan dan kerjakan lewat pelayanan atau pemberitaan Injil di jemaat di Tesalonika. Dari apa yang disampaikan oleh Paulus, dia berusaha untuk meyakinkan kepada jemaat tentang apa yang dia kerjakan. Makanya mungkin saya memberikan garis bawah pada ayat yang ke-9. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saya ulangi, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Saya tertarik dengan ungkapan yang disampaikan oleh Paulus saat dia menyampaikan berita Injil itu. Sementara dia melakukan pekerjaan atau tanggung jawabnya itu, dia berusaha untuk melakukan dengan ketulusan. Dan dia juga memberikan penekanan supaya jemaat ini melihat begitu. Apa yang dia lakukan itu tidak menjadikan beban bagi umatnya. Saya mungkin punya bahasa begini. Apa yang Paulus lakukan itu kemurnian dalam hatinya, memurnikan diri dalam panggilan dan pengutusannya saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena bagi Paulus, ia tidak mau menjadikan beban itu menjadi tujuan utama dalam pelayanannya. Paulus begitu, jangan sampai dia memberatkan atau dia merepotkan atau dia menyusahkan kehadirannya, keberadaannya Paulus saat dia menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak saudara, tidak mudah saat firman Tuhan ini disampaikan atau diberitakan kepada saudara dan saya. Sangat sulit ya, bagaimana kita dapat menjalankan apapun pekerjaan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara yang saudara sedang jalani, yang saudara sedang tekuni, dengan ketulusan, dengan kemurnian, dan itu menjadi panggilan hidup, dan itu menjadi hidup yang menghidupkan dalam diri, bahwa itu bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau sekedar melakukan tanpa ada rasa memiliki begitu. Tidak mudah Bapak Ibu. Silakan kita mencoba merefleksikan sepanjang kehidupan yang sudah saudara lakukan, saudara-saudara kerjakan. Satu hari kita melakukan berbagai macam aktivitas, pekerjaan, aktivitas apapun. Apakah saudara menyadari bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu menunjukkan ketulusan kita untuk melakukan itu? Kadang ada orang berpikir,
Saya lakukan itu karena saya mendapatkan upah. Saya lakukan itu karena saya ingin mendapatkan imbalan. Saya lakukan itu hanya karena saya ingin terlihat baik di depan orang gitu ya, di depan bos atau di depan atasan atau di depan pimpinan kita. Padahal itu bukan menjadi panggilan atau yang dimunculkan dalam diri kita begitu. Dan ini menurut saya apa yang dilakukan Paulus ini menjadi salah satu acuan dan itu gambaran. Apakah yang kita lakukan, apakah yang kita kerjakan itu memang betul memurnikan diri kita, melakukan dengan hati, memberitakannya juga dengan hati. Apalagi ketika kita bicara tentang pelayanan gitu ya. Semoga itu tidak terjadi bagi kita yang kadang-kadang kita hanya dibungkus dalam hal yang baik, tapi sebenarnya dalam diri kita punya kegundahan secara sendiri. Kenapa harus begini begitu? Nah, saudara-saudara, saat merenungkan kebenaran ini, saya diminta untuk mengisi dalam night call ini. Saya disadarkan begitu, saya diingatkan dan saya menjadikan refleksi secara pribadi. Apakah juga saya dimurnikan dengan panggilan dan pengutusan? Karena kadang tidak mudah untuk memurnikan itu di tengah masa pandemi seperti ini, di tengah kesetresan yang luar biasa. Apalagi saya memposisikan diri saya sebagai seorang perempuan, sebagai kaum ibu, saat pelayanan tidak ada, yang hanya dirutinitaskan dalam kegiatan di rumah, pekerjaan anak-anak menumpuk, belum lagi pekerjaan rumah, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Rasanya beban itu begitu berat. Akhirnya mungkin ada banyak perempuan yang hanya sekedar melakukan, yaitu kewajibannya dan itu tanggung jawabnya. Tapi apakah dia melakukannya dengan hati begitu ya? Apakah dia melakukannya juga dengan ketulusan gitu? Apakah dia mengerjakannya juga dengan ketulusan? Ibu bapak saudara, ini juga mengingatkan saya gitu. Saya kadang-kadang berpikir, apakah saya lakukan ini juga menjadi panggilan dan pengutusan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, apalagi sebagai seorang pelayan yang memiliki kemurnian begitu ya, kemurnian yang betul-betul ini adalah hidup saya begitu. Saudara-saudara, saya belajar untuk itu. Oleh sebab itu ada hal yang mungkin menjadi perenungan saya bersama jemaat saya di Immanuel Tempino. Di saat masa pandemi ini, saya mengatakan kepada presbiter, rekan-rekan diaken penatua, saya bilang, apa yang bisa kita lakukan? Meskipun jemaat kita ini kecil, bukan besar, tapi dengan menjangkau mereka, dengan merangkul dalam bentuk pelayanan dan kepedulian kita, meskipun secara fisik, secara ekonomi memang berdampaknya tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu ini sekali. Hanya kita tidak tahu apa yang terjadi di tengah hidup rumah tangga mereka, apa yang terjadi dengan kehidupan spiritualitas mereka. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Ibadah rumah tangga yang biasanya dilakukan dalam satu sektor itu didatangi oleh beberapa keluarga. Saya katakan untuk di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan demikian. Kita coba lakukan dalam ibadah rumah tangga yang hanya diikuti oleh rumah itu sendiri, keluarga itu sendiri. Ada bapak, ibu, dan anak, dan didampingi oleh pendeta dan penatua atau diaken. Hanya 2 orang yang dari luar. Dan itu memang melakukan secara protokol yang baik ya, tidak banyak orang berkerumun. Ibu bapak, dari apa yang kami lakukan ternyata itu betul-betul saya menjadi refleksi, ternyata saya menjadi beban ketika saya tidak melakukan itu gitu. Saya menjadi beban ketika saya tidak menyentuh bagian-bagian seperti itu. Kehadiran kami bukan menjadikan bukan membuat mereka menjadi takut. Bu pendeta datang nih ngapain? Saya punya masalah apa begitu? Tapi justru mereka menyambut, Bu pendeta tolong doakan kami, Bu pendeta tolong kuatkan kami. Di dalamnya kami belajar, di dalamnya kami mendalami Alkitab. Apa yang kami dapatkan dari perspektif pemahaman mereka, siapapun mereka, silahkan kita berargumen di situ, kita menyampaikan, ternyata terbuka. Dan saya secara pribadi saya menjadi menambah wawasan. Ternyata teologi itu bukan hanya dimiliki oleh para pendeta gitu ya, tapi jemaat itu juga berteologi dengan pola pikir dan latar belakang mereka. Saya bersyukur. Jadi saya katakan Bapak Ibu, saya menjadi beban ketika saya tidak melakukan itu. Dan ini menegur saya ketika firman Tuhan ini juga disampaikan Paulus kepada kita bersama.
dia melakukannya tanpa memberikan beban. Bapak Ibu Saudara, lakukan apapun itu tanpa kita memberikan beban kepada siapapun, menjadikan beban kepada siapapun. Tapi lakukan itu dengan panggilan kita, dengan hati kita, dengan kemurnian diri. Sehingga apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, saya percaya semuanya Tuhan akan berkati dengan cara Allah ya, bukan dengan cara kita. Dan di malam hari ini kita mencoba merefleksikan, apakah satu hari yang sudah kita lakukan, apakah satu hari yang saudara sudah lakukan, kita lakukan dengan hati, pekerjaan yang kita lakukan dengan hati, atau kita lakukan hanya sekedar kita melakukan sebagai tanggung jawab atau sebagai tugas kita, tanpa ada kemurnian dalam diri, sehingga kita selalu menuntut lebih dari apa yang kita lakukan dan karyakan. Mari merefleksikan diri. Jika kita belum melakukan dengan hati, saya percaya kita masih punya waktu dan kesempatan. Tidak ada kata terlambat jika kita mau mencoba untuk melakukannya. Belajar memurnikan diri, belajar melakukan dengan sepenuh hati, bahwa yang dia lakukan ini adalah dia sedang memberitakan karya Allah. Pekerjaanmu itu adalah panggilanmu, aktivitasmu itu juga panggilanmu. Karyakan dan kerjakan untuk melihat bahwa Tuhan juga hadir di tengah panggilan dan pekerjaan kita. Tuhan memberkati, dan kiranya dengan merenungkan ini, esok hari kita dikuatkan dengan kekuatan yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh direnungkan dan disapa oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apapun yang kami lakukan dan kerjakan, itu menjadi panggilan kehidupan kami secara baik. Kami melakukan dengan hati, kami bekerja dengan hati, kami menyatakannya pun dengan kemurnian diri kami. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat, sehingga apapun yang boleh kami lakukan dan karyakan, itu juga menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Jika sepanjang hari ini kami juga melakukan tanpa dengan melakukan dengan setengah hati kami, mungkin kami juga dengan terpaksa, kami mohon ampun Tuhan, supaya esok hari kami kembali dengan semangat yang baru, bahwa Engkau melakukan segala sesuatu bagi kami dengan ketulusan-Mu, dengan hati-Mu yang begitu luar biasa. Dan ajarlah kami juga boleh melakukan segala sesuatu dengan melihat bahwa Engkau telah berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, melakukan yang baik dan berkaryalah dengan baik dalam hidup dan tidur kami, supaya malam ini juga kami dikuatkan dan dimampukan untuk melihat bahwa masih ada tanggung jawab yang harus kami lakukan pada esok hari. Terima kasih ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang tetap menuntun dan melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian Bapak Ibu perenungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap melakukan dengan baik, dan lakukan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Salam.